fungsinya, berdasarkan sifat ketergantungannya, berdasarkan kecepatan perputarannya. Harus diperhatikan. Ada yang muternya cepat, ada yang muternya lambat. Di banyak perusahaan yang saya temuin masih menggunakan pola perputaran 3 macam. Nah, dari 3 fungsi ini Pak, yang menjadi otak dari proses itu di sini Pak, di PPIC. Seringkali PPIC tidak diberi beban aktivitas yang setara dengan keberadaannya dia. Sehingga dia kerjanya cuma bagian besok produksi apa, besok. Kerjanya itu bisa begini, ada stok apa? Kalau ada stok ini saya produksi ini. Ada orderan apa? Ada orderan ini, berarti hari ini ngerjakan ini. Mesin yang nganggur mana? Mesin yang ini, oke, kita bikin ini. Oh, kalau ini kita kerjain besok. Barang yang datang kapan? Oh, masih lusa. Ya udah, produksi ini kita lakukan bulan depan atau minggu depan atau bagaimana. Jadi proses itu yang dilakukan. Dia memastikan bahwa inventory tidak sebanyak yang tidak dibutuhkan, ya. Jadi hanya sebanyak yang perlu aja. Dia memastikan purchase melakukan tugasnya, dan dia memastikan order kepada si marketernya atau si salesnya itu melakukan se-efisien mungkin. Jadi di sini ada si PPIC itu. Makanya PPIC itu vital. Makanya biasanya gajinya minta mahal Pak. Nah, karena dia nggak mau digaji mahal, nggak kita gaji mahal, ya udah Pak, saya PP-nya aja Pak. Apaan tuh PP? Atau IC-nya aja, atau nggak jelas juga. Dia sebenarnya vital. Kalau dalam bisnis manufaktur, dia menjadi playmaker dari manufaktur, si PPIC itu. Tapi kerjanya nggak kemana-mana, cuman di ruangan aja gitu. Sambil ngeliatin dashboard yang segitu gede gitu. Production today. Di sini ada stock inventory. Di sini ada proses purchase. Di sini ada lead time dari item-item yang penting. Di sini ada kontrol inventory turnovernya. Macam-macam di situ Pak. Jadi kerjanya PPIC itu di sini layar-layar tot gitu. Kalau Bapak mau ngadain itu gampang, sudah tahu siapa yang mau dihubungin gitu. Ya. Ngoten Pak. Ya. Baik, sekarang kita bicara tentang problem atau hal-hal yang harus kita pahami tentang inventory. Yang pertama, kita harus meyakinkan bahwa bisnis kita adalah company. Ya, kita bukan sedang membangun museum. Makin banyak gudang bukan makin hebat, makin banyak gudang itu menandakan inventory kontrolnya ada kendala. Aduh, kok bikin gudang lagi, bikin gudang lagi, bikin gudang lagi. Bisa ditanyakan tuh. Karena bisnis sekarang konsepnya nggak mainan gudang, malah gudangnya disuruh orang lain punya gudang. Saya kemarin diceritain sama Pak Bude ya, cerita dia tentang masalah kenal sama Pak Bude ya, yang BMC itu cerita, Mas, kalau aku mainnya just in time terus Mas, gudangku itu supaya bisa maksimal, maka dia tak sekat, tak jadikan gudangnya supplier. Supplier tak suruh naruh barang di situ, dia free ya, dan saya pun enak karena nggak beli barang yang belum dibutuhkan. Kapan butuhnya? Begitu pintu dibuka, barang diambil, maka terjadilah transaksi pembelian inventory di situ. Masuk ke proses produksi, keluar ke gudang sini, udah ada yang order. Jadi ini gudangnya supplier, ini gudangnya customer, di sini produksi. Makanya efisien banget tuh bisnisnya. Gitu. Woi, keren Pak, bagus juga. Saya coba terapin. Sekarang lagi ada yang mulai agak bisa nyontoh juga. Kenapa? Supplier butuh customer yang bisa dikasih barang. Tapi supplier juga kan kadang-kadang punya strategi sendiri. Maka kalau kita sebagai manufaktur, ya strateginya harus beda juga. Kita berpikir sebagai supplier, kita berpikir sebagai customer, kemudian kita menentukan bagaimana kebijakan kita di dalam mengelola inventory kita. Makin sedikit inventory, makin efektif bisnis kita, karena proses hasil dari COGS dibagi dengan rata-rata inventory, itulah yang disebut dengan inventory turnover. Berarti kalau misalnya makin gede, menandakan makin banyak hasilnya, makin sedikit resource-nya. Kalau resource-nya makin gede, inventory 10 gudang gitu ya, nganggur, ada yang sampai bulukan, ada yang sampai ditempatin makhluk halus gitu. Sampai mereka beranak pinak di situ gitu ya.
Begitu masuk langsung ada suasana dunia lain. Nah, itu menandakan ada yang salah dengan bisnisnya. Clear? Oke. Sekarang kita lihat kegagalan dalam perencanaan menyebabkan manajemen inventory menjadi berantakan. Terlalu banyak beli persediaan. Pak, kami mau sekalian beli sebanyak-banyaknya. Makanya nanti ada manajemen bagaimana menghitung lead time, biaya, segala macam. Itu disimulasi dulu, Pak. Simulasi beli dengan biaya di Excel, ya, di spreadsheet, sorry. Excel kan nama produk. Di spreadsheet. Ya, spreadsheet itu adalah PPPK. Pertolongan pertama pada kesemrawutan. Jadi yang selama ini pakai pulpen gitu ya, pakailah PPPK. Pakai spreadsheet. Ntar kalau udah jadi baru bikin software. Biar tukang softwarenya nggak bingung gelagapan, berubah terus tiap hari karena sorry Pak, perusahaan kami bertumbuh. Hari ini begini, besok begitu, lusa itu tukang softwarenya udah stres itu. Pak, kemarin kan mintanya gini Pak. Wah, kalau kayak gitu kami udah nggak pakai. Buat apa kami punya software kalau begitu? Lah orderannya kan begini Pak. Ini curcol ya. Curhat colongan. Tidak mengetahui komposisi persediaan, tidak punya daftar stok manajemen dengan nilainya sekalian. Jadi stok itu ada quantity, ada value. Jadi quantity berarti sekian biji, sekian PCS, sekian karung, sekian kilo, sekian macam-macam itu ya. Terus ada value, sekian rupiah, sekian rupiah, sekian rupiah. Kalau bisnisnya pakai currency rupiah. Sorry Pak, bisnis kami currency-nya adalah pakai dolar misalnya. Dolar mana? Dolar Australia. Gagal memonitor vendor. Nah, vendornya sesuka hati, nggak dikontrol, nggak dikendalikan, nggak enakan. Oh vendornya tetangga sendiri Pak. Serba salah Pak. Ditegur nanti dia marah. Nggak ditegur ya kayak gitu kelakuannya. Vendornya adik saya sendiri Pak. Nah, biasanya kayak gitu. Vendornya istri saya sendiri Pak. Kalau saya tegur nggak buka itu pintu nanti malam. Gara-gara gagal melihat tren penjualan, tren ketersediaan barang, tren kompetitor, tren hadirnya supplier baru, tren regulasi, tren aturan pemerintah, dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadikan kegagalan tersering dalam tata kelola inventory. Coba dirasakan, kira-kira mengalami enggak? Bapak Ibu mengalami enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Kita mah enggak ada, beres semua Pak kami Pak. Nah, kalau beres ngapain di ruangan ini gitu? Kenapa? Karena kebanyakan mereka memperlakukan itu dikasih label tuh. Anda fast moving, Anda slow moving, Anda dead stock gitu. Dan perlakuan itu berlaku tanpa memperhatikan proses pertumbuhan usahanya. Ketika si fast moving ini geser dikit-dikit ke sini, ya, dia nggak tahu karena udah terlanjur di stigma fast moving.